Baik, pada pagi hari ini kita akan mengadakan rapat, yang dimana rapat yang akan saya bawakan ini mengenai imunisasi atau kegiatan posyandu yang kita lakukan di Simalingkar Medan Johor ini. Jadi kita langsung mulai saja. Di sini ada beberapa data yang saya dapat beberapa bulan terakhir ini, bahwasannya angka imunisasi itu menurun. Jadi ibu-ibu yang mau membawa anaknya imunisasi itu semakin rendah. Nah, yang tahun lalu kan kita ada sekitar 50 bayi ya. Sekarang sudah menurun menjadi 20 atau 15 bayi. Jadi sebelum saya menarik kesimpulan, saya ingin mendengar terlebih dahulu laporan-laporan dari para bidan dan juga kader tentang masalah ini. Bagaimana pendapat kalian? Dimulai dari para bidan terlebih. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya bidan yang bertugas di bagian wilayah TNI ya Bu ya. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit apa permasalahan yang kita dapati selama kita bidan yang bekerja di praktek mandiri ya. Di sini adapun masalah yang kami hadapi setelah kami melakukan evaluasi terkait itu, terdapat banyaknya ibu yang memiliki bayi itu kurang pengetahuan ibu akan pentingnya imunisasi dasar kepada anaknya. Karena nih ya Bu, rata-rata ibu yang sudah bersalin di PMB itu tidak lagi melakukan pemeriksaan anaknya, pemeriksaan ulang gitu Bu. Jadi di situ Bu poin penting yang paling masalah Bu di wilayah kita ini. Baik Ibu, hanya itu Bu yang dapat saya laporkan. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada bidan selanjutnya. Apa ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Jadi langsung saja kita lanjut kepada ibu-ibu kader. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kader khususnya di wilayah Pustu Simalingkar Medan Johor. Dari informasi dan wawancara yang kami lakukan di wilayah khususnya di Medan Johor, kami mendapatkan informasi bahwasannya ibu-ibu di sana Bu masih banyak yang sibuk atas pekerjaannya. Jadi hal itu menyebabkan ibu-ibu malas untuk mengantar anak melakukan posyandu. Dan masalah paling utamanya Ibu, masih banyak ibu-ibu yang
pagi dokter. Perkenalkan dokter, saya Bidan Siska. Saya adalah kepala puskesmas di Simalungun. Jadi begini dokter, langsung saja ya kepada Bidan. Ini kan kita ingin melakukan imunisasi di daerah Simalungun ini. Jadi kegiatan posyandu ini kami ingin melibatkan dokter dalam kegiatan posyandu di Simalungun ini untuk melakukan penanganan awal jika ada terjadi efek samping pada imunisasi. Bagaimana dokter? Apakah dokter bersedia untuk melakukan kerjasama dengan kami dokter atau berkolaborasi dengan kami? Baik dokter. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Saya tunggu kabarnya dokter. Baik dokter. Baik, tadi saya sudah menelpon dokter Ana dan sudah mengajukan kolaborasi dalam kegiatan posyandu kita di Simalungun ini. Jadi dokter Ana tersebut bersedia untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan kita. Jadi saya meminta kepada rekan saya Ibu Ismawati untuk membuat informan konsen. Jadi nanti sebelum melakukan imunisasi, Ibu tolong bagikan informan konsen itu kepada Ibu yang membawa anaknya untuk melakukan imunisasi ya. Supaya nanti kalau terjadi ada apa-apa mereka sudah bisa menerima dan kita juga sudah berkolaborasi dengan dokter anak untuk melakukan penanganan. Apakah ada lagi yang mau tambahkan? Ini tadi berarti di sini kita sudah memulai jadwal untuk membuat posyandunya Ibu. Iya. Jadi nanti siang kita bisa melakukan posyandu. Sudah mendapatkan kerjasama dengan anak-anak, langsung saja besok pagi, besok kan adalah hari yang bagus ya untuk melakukan imunisasi. Jadi besok pagi semua ibu bidan dan ibu kader mohon bersama kerjasama untuk melakukan kegiatan posyandu di desa Simalungun. Jadi sebelum melakukan imunisasi, ibu bidan dan ibu kader mohon bekerjasama untuk melakukan penyuluhan tentang pemberitahuan atau bagaimana sebisa mungkin komunikasi kalian untuk mempengaruhi mereka untuk mengikuti program imunisasi dan tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya juga informasikan terkait imunisasi secara lengkap dan manfaatnya. Oke, baik, sudah cukup. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah sepakat ya ini? Sudah sepakat. Besok sebelum imunisasi bulan bidan juga mencatat dan ini melakukan imunisasi pemantauan infeksi terjadi. Dan ibu kalian juga tugasnya melayani terus membantu edukasi, memberikan informasi, melakukan pengukuran tumbuh kembang, timbang berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya. Pengukuran berat kepala dan lain-lain. Maaf ibu, jika tidak mengerti ceritanya sama ibu dan sudah cukup. Baik, demikian rapat kita pada pagi hari ini. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai jadwal, besok pagi kita akan melakukan imunisasi. Jadi dimohon kepada ibu bidan dan ibu kader untuk saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan posyandu di desa Simalungun ini. Oke? Jadi sebelum melakukan imunisasi, alangkah baiknya ibu-ibu melakukan penyuluhan terkait pemberian Pemkes atau pendidikan kesehatan untuk menambah ilmu dan wawasan para ibu supaya mau melakukan imunisasi dan mengajak masyarakat lain untuk melakukan imunisasi. Selain penyuluhan, jangan lupa juga ajak ibu-ibu untuk melakukan imunisasi rutin. Jangan besok mereka imunisasi, bulan depannya mereka tidak imunisasi. Ya, bagaimana sebisa mungkin komunikasi kalian itu mempengaruhi mereka untuk melakukan imunisasi dan tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya juga
menginformasikan terkait imunisasi dasar lengkap dan manfaatnya. Oke, baik, sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, sudah sepakat ya ini? Sudah sepakat. Besok sebelum imunisasi lakukan pemeriksaan, bidan juga mencatat data-data penting, melakukan komunikasi, pemantauan infeksi lebih lanjut. Dan ibu kalian juga tugasnya mengayomi edukasi, memberikan informasi, melakukan pengumpulan himbauan berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Untuk kalian tahu dan paham. Ini tidak penting saya tanya kalau bidan. Baik, kalau demikian pembahasan kita kali ini, jika terdapat kesalahan, mohon maaf dan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat ya Ibu? Ya. Baik Ibu, di sini kan kita ada penemuan Ibu mengenai pentingnya imunisasi dasar Bu. Nah, setelah kita melakukan pertemuan ini, nanti kan Ibu bakalan ini akan posyandu dan pembinaan kan? Soal ini ya Bu ya. Di sini kami akan memberikan ibu-ibu pamplet Ibu buat imbauan ibu-ibu untuk kesehatan anak-anak Ibu. Di mana pembahasan kita kali ini itu tentang imunisasi dasar pada anak. Ibu-ibu pasti bertanya-tanya nggak tentang imunisasi dasar apa aja tuh yang diberikan pada anak-anak? Betul, Bu. Ya kan? Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan ya ibu-ibu yang penting-penting aja yang mau dijelaskan untuk membersihkan waktu ibu. Pasti tentunya pun ada perjalanan yang harus dikerjakan kan ibu? Iya, Bu. Baik ibu, sebelum kami menjelaskan ya ibu, kami sudah memperkenalkan diri ibu. Kami dan rekan saya ini, kenalkan saya Bidan Ibu. Di sini kami ada bidan juga ya Bu yang melakukan penyuluhan, dan di sini juga ada ibu-ibu kader Bu yang bersama kita melakukan penyuluhan pada pagi hari ini. Baik Ibu, kita langsung masuk saja ke materi Bu. Yang pertama kita membahas tentang imunisasi dasar. Nah, imunisasi dasar itu ada 5 yang kita berikan ya Bu, yang kita dapatkan juga, yang Ibu dapatkan anak-anaknya di posyandu Ibu. Yang pertama itu ada namanya imunisasi BCG. Imunisasi BCG itu adalah imunisasi yang untuk mencegah TBC. Jadi infeksi atau penyakit TBC itu terhambat dan nanti menjaga imun anak kita untuk ya Bu. Ibu paham ya Bu ya? Baiklah Bu. Nanti Ibu kan sudah mengetahui ya Bu, menangkap ya. Kemudian yang kedua ada imunisasi DPP Bu, di mana ini itu untuk mencegah penyakit difteri pada anak. Yang biasanya itu diberikan pada bayi. Biasanya itu yang kita dapat itu biasanya diberikan pada anak yang disuntikkan Bu. Di lengan. Ya, itu namanya vaksin atau imunisasi DPP. Kemudian ada namanya imunisasi polio Bu. 3. Kemudian Bu, yang ketiganya Bu, kita masuk ke imunisasi atau jenis imunisasi yang ketiga, yaitu imunisasi polio. Ibu pernah dengar polio? Pernah. Itu tuh ada namanya penyakit polio Bu. Makanya dibuat imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio pada anak. Oke? Kemudian ada namanya imunisasi hepatitis. Hepatitis ini untuk mencegah penyakit hepatitis juga Bu. Jadi dinamai imunisasi hepatitis itu adalah penyakit hepatitis itu penyakit hati Bu. Nah, nanti itu bakalan merangsang imun tubuh anak ya Bu ya. Jadi sangat penting Bu imunisasi dasar ini ya. Kemudian ada yang terakhir imunisasi campak. Nah, imunisasi campak itu untuk mencegah penyakit campak juga Bu. Jadi ibu-ibu harus rutin atau terjadwal ya Bu memberikan imunisasi pada anak. Dikarenakan apa? Pembentukan imun tubuh pada anak itu dimulai dari pemberian imunisasi. Jadi untuk menghadapi segala penyakit infeksi itu harus ada yang harus ada yang memberikan kekebalan dalam tubuh anak. Gitu ya, Bu. Untuk menciptakan anak yang sehat, anak
sakit. Jadi gimana Bu? Ibu paham kan Bu tentang materi yang sudah kami sampaikan? Paham. Baik. Jadi ada nggak kendala ibu dalam mengantarkan anaknya posyandu atau melakukan imunisasi pada anak? Karena di sini kan tujuan dari penyuluhan kita ini untuk mengurangi angka penyakit ya yang terjadi pada anak. Ada yang mau ditanyakan ini Bu? Halo, saya termasuk ibu yang kurang percaya ibu bahwa anak saya imunisasi. Baru kali ini saya masih mau imunisasi. Kemarin anak saya belum imunisasi. Karena saya pikir untuk apa itu imunisasi? Saya saja kalau saya tanyakan sama mama saya tidak pernah diimunisasi juga dari kecil, tapi sehatnya gitu Bu. Jadi saya pikir imunisasi nggak terlalu penting. Terus kan katanya imunisasi ini kalau diimunisasi banyak anak-anak demam, jadi saya takut juga kan. Jadi kayak diimunisasi atau nggak diimunisasi pun kayaknya sama aja, tetap sehat kok gitu Bu. Makasih ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, itu pertanyaan yang luar biasa ya Bu, yang beri tepuk tangan dulu Ibu. Nah, Ibu ini berani ya Bu mempertanyakan hal yang sangat penting untuk kedepannya Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan langsung menjawab ya Bu tentang pertanyaan Ibu tadi. Baik Ibu, memang kan ada ya banyak ibu yang mempertanyakan itu, tapi kan ibu-ibu yang tinggal atau hidup di zaman ibu dulu waktu kecil sama zaman sekarang tuh sangat berbeda gitu kan, sangat jauh berbeda Bu. Apalagi dari lingkungan, dari sosial, makanan, gaya hidup dan yang lain-lain ya kan Bu. Nah, di sini dikarenakan kita dihadapi dengan situasi yang sangat menurut kita tidak aman ya Bu. Disinilah kita mulai yang namanya program hidup sehat di anak kita dengan cara kita imunisasi dasar itu Bu. Karena kan zaman dulu itu belum ada yang namanya kayak junk food, terus kayak makanan instan, micin gitu kan. Terus kan juga budaya dari luar pastinya kan sudah banyak yang masuk ke Indonesia, dan kita juga nggak tahu nih penyakit apa yang udah dikeluarin, terus melalui apa aja dikeluarin kepada anak kita gitu kan Bu. Jadi haruslah kita sebagai ibu atau orang tua itu berpikir bijak Bu untuk kehidupan anak kita selanjutnya Bu. Jadi haruslah kita kemudian melakukan kontrol atau tumbuh kembang anak kita dengan cara mengikuti posyandu gitu. Kemudian untuk masalah obat nih ya Bu. Nah di sini pastinya kita juga bekerja sama dengan dokter, dengan pemerintah dalam kegiatan ini ya Bu. Nah pastinya obat-obat yang kami dapatkan dan yang kami berikan kepada anak ibu nantinya itu pastinya sudah apa ya namanya? Pokoknya aman lah Bu. Ada sertifikat halalnya juga pastinya Bu. Dan sesuai indikasi dan sesuai dosis pastinya Bu. Di sini kita tetap memberikan imunisasi sesuai SOP agar tidak terjadi yang namanya efek samping yang berlebihan. Nah, kemudian obat yang kita berikan itu pastinya sudah kita lakukan pengujian dulu Bu. Makanya kita berani dan pemerintah juga berani memberikan obat kepada kita di bagian puskesmas atau posyandu. Jadi itu tidak usah lagi ibu hiraukan, tidak usah lagi ibu takutkan. Yang harus ibu takutkan itu anak ibu tidak sehat, anak ibu tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Nah, di situ poin penting Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti tentang penjelasan yang saya berikan tadi? Sudah Bu. Jadi dari pasien ada bahwa takutnya karena ada efek dari pemberiannya bisa berbuka atau demam gitu. Jadi di situ karena adanya efek samping, semua imunisasi itu ada efek sampingnya. Jadi ibu nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya ada dia demam, gitu kan dia demam, kita juga nanti ada ngasih obatnya dan kemudian kalau demam paling hanya sehari, maka kita bantu untuk kompres. Kemudian jika ada biru atau lebam, maka kita kompres juga agar lebamnya itu tidak berpengaruh. Kemudian kan nanti Ibu juga akan memberikan obat setelah imunisasi agar tidak terjadi efek samping yang berat. Nanti kami akan memberikan
hari Ibu tentang kesehatan imunisasi makin bertambah ya Bu. Baik Ibu, kita akan menutup pertemuan kita ya Bu pada pagi hari ini karena kita akan masuk posyandu terakhir ya Bu. Jadi Bu, sekian ya Bu dari kami ada kesalahan dan mohon maaf, dan kami harap banget ya Bu pertemuan kita posyandu terakhir ini. Baik Ibu, sebelum saya menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, di sini saya harapkan juga ya Bu Ibu info kontrol atau posyandunya. Ibu harus bisa menjelaskan kepada tetangga, saudara, keluarga, teman-teman untuk pentingnya memberikan imunisasi pada anak Ibu. Harus janji ya Bu, anak harus sehat. Oke, baik Ibu, ini sudah tidak ada lagi. Saya tutup Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Jadi kita sudah melakukan kegiatan posyandu di Desa Simalingkar ini. Pada saat itu saya juga memantau perkembangan di sana, dan alhamdulillah saya lihat ada peningkatan. Jadi bagaimana para ibu-ibu bidan dan ibu kader terkait perkembangan yang ada di posyandu Simalingkar Medan Timur ini? Kami sudah memberikan hasil laporannya kepada Dekan dan di sini tidak akan diberikan kembali. Oke, baik. Kepada Ibu Bidan, saya persilakan waktu yang tepat untuk menarik kesimpulan dari hasil kegiatan posyandu dan sebelumnya. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, di sini dari hasil imunisasi atau posyandu yang di Puskesmas Medan Johor, bahwa di sini sudah ada peningkatan yang dimana ibu yang melakukan yang mengasih anaknya imunisasi. Jadi Baik Ibu, di sini sangat signifikan ya Bu peningkatannya karena kami kan juga bekerjasama Bu, kita juga kolaborasi dengan dokter. Jadi ibu-ibu di wilayah puskesmas ataupun di wilayah kita ini sudah percaya Bu dengan kita karena kan kita sudah berkolaborasi dengan dokter, kita juga melakukan penyuluhan, kita juga memastikan obat-obat yang kita berikan itu tidak kadaluarsa dan aman. sehingga masyarakat tersebut percaya atas pentingnya untuk imunisasi kepada anaknya sendiri. Baik, di sini katanya yang saya dapatkan kemarin itu hanya 50 ya, hanya 50 Bu. Sekarang sudah ada 120. Baik, berarti ada sekitar 50 Ada peningkatan. Baik, terima kasih atas laporan yang telah diberikan kepada Ibu Bidan dan Ibu Kader. Di sini saya merasa sangat puas atas pencapaian dari hasil kerjasama para Ibu Bidan dan Ibu Kader karena sudah mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat besar di posyandu Simalingkar Medan Johor ini. Jadi saya harap untuk bulan-bulan ke depannya saat kita melakukan kegiatan posyandu, mohon tetap seperti ini, harus saling bekerja sama, saling memastikan, saling mengayomi, dan harus saling percaya gitu ya. Oke? Apakah ada kendala saat melakukan posyandu atau penyuluhan? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk